Hari ini ada yang nggak masuk? Muti Bu. Mutia sakit. Udah berapa hari? Baru hari ini? Ya. Ada lagi selain Mutia? Udah Bu. Udah Mutia aja? Ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita baca doa dulu ya semuanya. Ada KM? Ada. Boleh bikin doa dulu? Siap, sebelum belajar ada baiknya berdoa dimulai. Berdoa selesai, mengucap salam. Anak-anak sebelumnya udah tahu belum apa itu teknik ayat? Ada yang udah pernah baca atau pernah tahu? Pernah baca di buku sebelumnya? Belum Bu. Belum tahu ya? Belum. Jadi teks kayak ini hampir sama kayak cerpen sama novel, yaitu prosa atau karya sastra lama yang berbentuk narasi. Nah, kayak ini tuh ceritanya tentang lain klasik yang menonjolkan unsur penceritaan berciri khas kemustahilan atau kesaktian para tokohnya. Jadi cerita tentang ikan ini kadang tidak masuk akal atau tidak logis, jadi nggak bisa dimengerti sama akal pikiran kita, karena suka di luar nalar gitu. Dan biasanya cerita hikayat ini bisa mengandung nilai-nilai kehidupan yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita sehari-hari. Kemudian di karakteristik yang kayak ini ada 7. Ada kemustahilan, tokoh sakti, anonim, istana sentris, alur berlebihan, statis, dan edukatif. Ada yang tahu kemustahilan di sini maksudnya apa? Ada yang tahu? Jadi kemustahilan di sini itu maksudnya adalah Kebaca Bu. Nanti kalau misalnya tulis kayak gitu, lu tulis poinnya aja. Iya, nah ini yang kayak tulisan kayak si Siti nih, lu jangan tulis panjang. Gak apa-apa pakai coret-coretan, misalnya gitu kan ada kata logis, lu tulis logisnya aja. Iya, satu kalimat aja yang paling menonjolin. Ih, sama gue juga takut.
orang zaman dahulu kayak nggak mungkin seorang manusia itu punya kekuatan yang tidak memungkinkan. Seperti contohnya itu Gatot Kaca. Gatot Kaca kan bisa terbang ya walaupun nggak punya sayap. Kayak nggak mungkin kan manusia itu bisa terbang walaupun nggak punya sayap. Harusnya kan punya sayap baru bisa terbang. Terus di sini ada tokoh sakti. Tokoh sakti. Kian Santang tokoh sakti bukan? Menjadi 7. Nah, dari maksud tokoh sakti ini itu di karakteristik hikayat ini, tokohnya ini punya kekuatan yang sangat luar biasa, yang hebat dan tidak terkalahkan, seperti kayak di superhero gitu. Jadi kan kalau di superhero itu kan ada pahlawan nih, dia itu punya kekuatan yang sangat besar banget kan, dan musuh-musuhnya itu nggak bisa ngalahin dia seperti kayak gitu. Jadi dia itu masuk ke dalam sini tokoh sakti. Kemudian kalau anonim di sini itu maksudnya itu cerita hikayat ini tidak ada yang tahu siapa penulisnya. Tapi terkadang juga ada beberapa penulis hikayat yang mencantumkan nama penulisnya, tapi kebanyakan itu enggak ditulis namanya. Karena karakteristik teks hikayat ini biasanya menceritakannya itu dari lisan, dari mulut ke mulut dan turun temurun. Jadi kita nggak ada yang tahu siapa yang pembuatnya. Tapi kadang ada juga yang dicantumin siapa pembuatnya. Kemudian di sini ada istana sentris. Yang dimaksud istana sentris di sini yaitu biasanya kalau teks hikayat itu alurnya itu berlatar di istana kerajaan kayak gitu. Seperti contohnya yang tadi kayak Mahabharata, dia itu kan di istana. Terus ada juga kayak hikayat Hang Tua, dia juga backgroundnya juga di kerajaan-kerajaan itu. Dan istana sentris ini ceritanya biasanya tentang bisa aja perjodohan antara putri dan raja, ataupun kayak sadar raja, terus kayak politik seperti itu. Kemudian di sini ada alur berbingkai juga. Yang dimaksud alur berbingkai di sini biasanya cerita hikayat ini punya cerita dan di dalam cerita itu masih ada cerita lagi. Jadi tadi kayak seperti Mahabharata tadi, kan kalau Mahabharata itu kan menceritakan tentang 7 Pandawa. Nah di dalam ya 5 Pandawa, ya makasih ya 5 Pandawa. Nah di dalam cerita Mahabharata ini kan ada Dewa Krishna. Nah Dewa Krishna ini masih punya ceritanya tersendiri. Jadi kan beda cerita tapi dia masih nyambung, masih nyangkut gitu. Dan kemudian di sini karakteristik itu ada statis, yaitu artinya tetap, dia tidak berubah-ubah. Jadi terkadang di cerita hikayat ini ada penggambaran suatu tokoh
yang cintanya itu yang pokoknya itu hampir mirip penggambarannya dari segi sikap, perilaku, pokoknya ada yang sama. Jadi itu unsurnya tetap. Terus edukatif di sini, karakteristik hikayat ini mengandung nilai-nilai moral yang baik atau nilai-nilai kehidupan yang bagus untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang bagus untuk kita terapkan. Baca nggak sih? Kebaca Bu, Baca. kebaca. Boleh coba disebutin kemusaian itu apa sih? Cerita yang tidak logis atau tidak masuk akal yang sulit dimengerti oleh nalar. Kemudian tokoh sakti. Tokoh yang mempunyai kekuatan yang luar biasa hebat dan tidak terkalahkan. Anonim. Tidak memiliki nalar nama penulis atau pengarang. Kemudian ada instansi apa? Berlatar tentang kerajaan. Alur berbingkai. Masih terhubung dengan cerita lainnya. Cerita. Dan kemudian ada statis. Tetap Edukatif. mengandung nilai moral. Udah ditulis semua kan ya? Sudah Bu. Kemudian kita lanjut ke kaidah kebahasaan hikayat. Di sini ada kata arkais. Yang dimaksud kata arkais ini adalah kata yang sudah tidak digunakan di zaman sekarang. Jadi kalau zaman dahulu itu ini masih kata-katanya masih digunakan. Seperti kata hamba, terus ada aduka bisa, soalnya kan di kerajaan gitu juga kan. Tapi aku bisa, terus kayak banyak deh. Pokoknya itu sekarang itu udah tidak dipakai lagi, sudah tidak digunakan. Kemudian ada konjungsi temporal atau konjungsi kronologis. Dia ini menunjukkan latar waktu seperti latar ya waktu seperti lalu saya konjungsi kronologis atau kata penghubung untuk menandakan latar waktu, contohnya seperti sebelum, sesudah, lalu. Nah, kemudian di sini ada majas. Di kaidah kebahasaan hikayat ini kita memakai majas, dan di sini tuh ada majas yang sering digunakan, contohnya seperti hiperbola. Majas hiperbola ini kan majas yang terlalu dilebih-lebihkan. Contoh majasnya misalnya Tuan Putri ini menangis sampai terdengar ke langit ketujuh. Jadi majasnya ini kan hiperbola yang lebih-lebihkan. Nah, dalam hikayat ini kan ini termasuk. Nah, di sini juga masuk hikayat seperti terdengar sampai ke langit ketujuh. Seperti nggak masuk akal. Karena biasanya kalau nangis aja lewatin 2 petak rumah aja udah nggak kedengeran. Ini nyampe kedengeran kan sampai langit ketujuh. Jadi kayak nggak masuk akal juga. Jadi dia masuk ke dalam. Jadi teks hikayat itu majas hiperbola itu kebanyakan dipakai di teks hikayat ini. Tuh. Mungkin tangisan si Ratu didengar sama Allah. Tangisan si Ratu. Kemudian di sini ada nilai yang terkandung dalam hikayat. Di sini ada nilai religius, nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, dan nilai edukasi. Nilai religius di sini itu termasuknya adalah nilai agama, nilai keagamaan. Yang dimana biasanya ceritanya itu tentang ada cerita
yang mengandung nilai tentang keagamaan yang bisa kita petik dan bisa kita coba terapkan di kehidupan sehari-hari. Misal contohnya nilai keagamaan bisa juga seperti dia cerita dia sedang bersih-bersih halaman. Nah itu kan termasuk dalam nilai keagamaan, yaitu menjaga kebersihan, bisa juga termasuk. Kemudian ada nilai moral. Nilai moral itu nilai nilai sikap. Jadi nilai moral sini kebanyakan kita seperti ada di cerita hikayat mengandung moral yang baik atau sikap yang baik, seperti misalnya gotong royong ataupun dia sering membantu teman-temannya, itu termasuk ke dalam nilai moral juga. Kemudian ada nilai sosial. Nilai sosial di sini itu dong peka nggak kayak sih kan yang ngomongin dari sosial ya orangnya sosial ya berarti moral itu sama dengan tingkah laku ya Bu. Moral sama dengan tingkah laku. Jadi di sini itu nilai moral itu nilai tingkah laku. Yang sini nilai sikap. Nah nilai sosial ini dinilai sikap. Kemudian ada nilai budaya. Biasanya di dalam tes hikayat nilai budaya itu mengandung nilai budaya biasanya mengandung adat istiadat. Biasanya adat istiadat yang sangat kental, misalnya di daerah Sumatera ada adat istiadat yang diceritakan dalam kisahnya itu, dan itu termasuk ke dalam nilai budaya. Dan biasanya itu tergantung pada di tempat tertentu cerita itu diceritakan. Kemudian ada nilai edukasi. Nilai edukasi di sini itu seperti nilai pengetahuan yang sangat penting untuk kita, jadi mengandung nilai-nilai yang bagus atau biasanya berisi pesan moral. Berisi pesan moral untuk para pembaca yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari sini ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Kalau tidak ada yang bertanya di sini, Ibu ada contoh. Contoh teks hikayat yang berjudul Hikayat Bunga Kemuning. Di sini boleh Ibu minta 3 orang buat maju, buat baca. ya Boleh Bu, siapa? Nur Fatima boleh maju. aku Sri Mbak Novia. aku ini bu Sri bu Sri Sri boleh. Sri. 3 orang ya. Oke. Ada di HP juga satu yang di grup. Pokoknya nggak boleh bawa HP. Boleh di situ ceritanya ada siapa yang mau jadi raja? nanti gue maju nih
menjadi Putri Jingga boleh. Oh yang satu. Bisa lagi Putri Kemuning. Yang baca ibu, yang baca ibu. Boleh satu orang lagi maju. Saya Bila boleh bisa. Bila yang baca cerita ini ya, yang dahulu kala. Boleh ke sebelah sini aja, ada saling sebelah depan. Mobil apa itu? Boleh? Sudah dibaca? Dahulu kala ada seorang raja yang memiliki 10 orang putri yang cantik-cantik. Sang raja ini dikenal sebagai raja yang bijaksana, tetapi ia terlalu sibuk dengan kepemimpinannya. Karena itu ia tidak mampu untuk mendidik anak-anaknya. Istri sang raja sudah meninggal ketika melahirkan anaknya yang bungsu, sehingga anak sang raja itu diasuh oleh inang pengasuh betul menjadi manja dan berakal. Mereka hanya suka bermain di danau, mereka tak mau belajar dan juga tak mau membantu ayah mereka. Pertengkaran ini sering terjadi di antara mereka. Kesepuluh putri itu dinamai dengan nama-nama warna. Putri Suju bernama Putri Jambor, adik-adiknya dinamai Putri Jingga. Putri Nila, Putri Hijau, Putri Kelabu, Putri Orange, Putri Merah Merona, dan Putri Kuning. Baju yang mereka pakai pun berwarna sama dengan nama mereka. Dengan begitu, sang raja yang sudah tua dapat mengenali mereka dari jauh. Meskipun kecantikan mereka hampir sama, si musuh Putri Kemuning ini sedikit berbeda. Ia tak terlihat manja dan juga nakal. Sebaliknya, ia selalu riang dan juga tersenyum ramah kepada siapapun. Ia lebih suka berpergian dengan inang pengasuh daripada dengan rempah-rempahnya. Pada suatu hari, raja yang sedang pergi jauh, dia mengumpulkan semua putri-putrinya. Aku hendak pergi jauh dari apa ya, Bu? Iya, boleh aja. Aku hendak pergi jauh dan lama. Oleh-oleh apa yang kalian inginkan? Aku ingin perhiasan yang mahal, kata Putri Jambul. Aku mau baju putra yang berkilau-kilau, kata Putri Jingga. 9 anak raja meminta hadiah yang mahal-mahal pada ayah kanda mereka. Lain halnya dengan Putri Kuning, ia berpikir sejenak lalu memegang lengan ayahnya. Ayah, aku hanya ingin ayah kembali dengan selamat. Katanya kakak-kakaknya tertawa dan mencemohkannya. Anakku, sungguh baik perwisataanmu. Tentu saja aku akan kembali dengan selamat dan kubawakan hadiah tidak buatmu. Kata sang raja. Telah kemudian raja pun pergi. Ketika sang raja tiba di istana, kesembilan putrinya masih bermain di danau. Sementara itu, Putri Kuning sedang merangkai bunga di teras istana. Mengetahui hal itu, raja pun menjadi sangat sedih. Itu anakku yang rajin dan baik tadi. Ayahmu tak mampu memberi apa-apa selain kalung batu hijau ini. Bukannya warna kuning kesayanganmu. Kata sang raja. Raja memang sudah mencari-cari kalung batu kuning di berbagai negeri, namun bunga itu tak pernah ditemukannya. Tidak Putri Kuning? Ada? Sudahlah ayah, tak mengapa, batu hijau pun cantik. Lihat, serasi benar dengan bajuku yang berwarna kuning, kata Putri Kuning dengan lemah lembut. Yang penting ayah sudah kembali, akan kubuatkan teh hangat untuk ayah, ucapnya. Keesokan hari, Putri Hijau melihat Putri Kuning memakai kalung barunya. Wahai adikku,
Bagus benar kalungmu. Seharusnya kalung itu menjadi milikku. Karena aku adalah putri hijau, katanya dengan perasaan. Saya memberikannya padaku, bukan kepadamu, sahut putri muni. Mendengarnya putri hijau menjadi marah. Ia segera mencari saudaranya dan menghasut mereka. Kalung itu milikku, namun dia mengambilnya dari sang ayah. Kita harus mengajarnya berbuat baik, kata putri hijau. Mereka lalu sepakat untuk merampas kalung itu. Tak lama kemudian, putri kuning muncul. Kakak-kakaknya menangkapnya dan memukul kepalanya. Tak disangka, pukulan tersebut menyebabkan putri kuning meninggal. Terima kasih untuk anak-anak yang udah bantu ibu ya. Boleh dulu lagi. Nah, kemudian di sini tentang hikayat bunga kemuning. Di sini coba kita cari nilai hikayat yang terkandung. Coba, Suci, nilai terkandung yang di dalam Cinta Hikayat ini ada apa aja? Waktunya habis, Bu. Oke, karena ini waktunya udah habis, jadi Ibu kasih PR buat kalian ya. Cerita hikayat bunga kemuning ini tolong dicari nilai hikayat yang terkandung di dalam kita ini. Besok minggu depan Ibu tagih tugasnya. Nah, oke. Dari sini ada yang mau ditanyain lagi mengenai materi ataupun tugasnya? Di buku tulis ya, Bu. Di buku tulis ya, nanti dikumpulkan sama KM aja, nanti dikirim ke ruangan Ibu. Gitu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, kalau sudah selesai, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah hadir pada kelas Ibu hari ini. Dan jangan lupa tugasnya juga dikerjakan ya. Iya, Bu. Ya, udah pada mau buru-buru pulang ya. Ya. Udah kalau gitu kalian boleh pimpin doa pulang ya. Sebelum pulang, agak